Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang hadiah pahala. Hadirin yang berbahagia, kita sholat subuh barusan tadi, yang kita kerjakan kita sendiri yang mengerjakannya, dan tentunya pahalanya pun buat kita. Entah Ramadan kita mengerjakan puasa Ramadan, kita niat malam hari nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Kita yang mengerjakan, maka kita sendiri yang mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Kita sedekah. Saya sedekah ke Masjid Al-Hikmah sekian, maka kita yang sedekah kita dapat pahala. Alhamdulillah. Kita silaturahmi, ke kerabat, saudara, ataupun ke guru-guru kita. Kita yang ngerjain kita dapat pahala. Alhamdulillah. Segala kebaikan yang kita kerjakan, yang pahalanya untuk kita dapatkan. Alhamdulillah. Maka ini jelas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat biji zarah pun, maksudnya seberat biji zarah, sekecil biji atom pun kebaikan itu, maka niscaya nanti di akhirat dia akan melihat kebaikan, amal kebaikan yang dikerjakannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan satu keburukan walaupun sekecil seberat biji zarah pun, sekecil atom pun, maka dia akan melihat keburukannya. Nah, ini orang yang beramal baik dia akan mendapatkan kebaikan. Orang yang beramal buruk dia akan mendapatkan keburukan. Ini resiko namanya. Lalu pertanyaannya, adakah manfaat orang yang telah meninggal dunia bisa masih mendapatkan manfaat dari amal orang yang masih hidup? Kayak bapak kita di kuburan tinggal dunia, guru kita di kuburan, apakah masih mendapatkan manfaat dari kita sekalian yang masih hidup, mendapatkan faidah dari yang masih hidup? Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mama DKM Masjid, alhamdulillah sumbangan dari Bapak Anu, tujuannya dikirimkan pahalanya untuk almarhum orang tuanya. Pertanyaannya, sampai apa Bapak? Sampai apa kakak?
Ragu-ragu ini jawabannya. Kalau sampai alhamdulillah sampai saat ini kagak balik lagi. Enggak sampai ya enggak balik lagi. Baik. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang meninggal dunia masih mendapatkan manfaat? Ya, kalau kata kita mah nyampe kagak materi. Saya sampaikan beberapa dalil. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhaynah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas anaknya Abbas. Beliau ahli tafsir wa tanzil sebab pernah dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, berkata, "Anna imra'atan min Juhaynah." Sesungguhnya seorang wanita dari suku Juhaynah datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita tersebut bertanya, "Inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat. Apa uju anha?" Nanya ke Rasul, Pak. Kata kita, bahasa kita begini, "Ya Rasul, ada apa?" "Mak saya nadar." Kalau nadar, janji ke manusia apa kepada Allah, Pak? Kepada Allah, nadar. Najarnya gimana? Najarnya kalau bahasa kita nih, umpama rumah gua laku, ntar kalau laku sebagian harta mau berangkat haji, najar, "Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, kalau rumah saya laku, saya nazar kepadamu, saya akan berangkat haji." Model kayak kita begitu, Pak. Kalau di kita mah misalnya seperti itu. "Inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja." Emak saya nadar haji. Sebelum nadarnya, sebelum ini mati duluan, meninggal dunia. "Apa aku anha, bolehkah saya menghajikan ya Rasulullah?" Ya. Qala na'am, kata Rasul, "Iya boleh. Huji anha, hajikanlah dia." Jadi kayak kita bahwa mak nadar, najarnya tadi, kalau rumah laku kejual sebagian harta, ya Allah, saya nadar kepadamu, saya mau berangkat haji. Dipasang pelang, Pak. Rumah dan tanah ini dijual seluas 1000 meter, ya, seharga umpama 2 miliar. Berarti kira-kira kalau 1000 meter 2 miliar, harganya satu berapa ya? 2 juta. 2 juta. Semeter 2 juta. Harganya 2 miliar. Boleh nego. Hubungi langsung nomor sekian tanpa perantara, baik dari bangsa manusia maupun malaikat maupun bangsa jin, apalagi tuyul. Yalah. Hebat betul. Orang lain kagak boleh nyaloin, Pak. Langsung, kan sekarang begitu. Ya, calonnya siapa? Pelang di jalanan. Akhirnya datang pasukan haji, orang kaya melihat, dibuka di telepon, wah ada nomor telepon di telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang angkat orang perempuan, Pak. Ya, Bu, ya. Betul tanah ini punya ibu? Ya betul. Dijual berapa, Bu? 2 miliar, boleh nego. 2 miliar boleh nego. Akhirnya saya tawar. Ya udah, berapa, Pak? 2 miliar setengah. Dijual apa kagak, Pak? Dijual kagak? Kalau kagak, selamat nego.
Ya, jadi akhirnya transaksi kagak pakai notaris, dibawain duit langsung. Saking kayanya tuh orang. Dibawa duit 2 koper. 2 koper diliatin langsung ke ibunya yang punya tanah. Masya Allah, Pak. Ngeliat duit 2 koper merahan semua. Mata melotot, mulut mangap, kagak balik lagi. Mati. Masuk rumah sakit, Hermina di-scan, pas dilihat dalemannya, Masya Allah penyakitnya, gambar merah semua, duit 100.000. Singkat cerita mati dadakan. Rupanya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanahnya dibeli, duitnya dapat. Umpama saya gambarkan begitu biar gampang. Terus akhirnya meninggal duluan. Anak punya niat baik, iya ya, emak punya nazar ya, pengen najar haji. Saya berangkatin aja hajinya. Nah, persis kayak anak ini nih. Apa ujuan hai ya Rasulullah? Boleh gak saya menghajikan ya Rasulullah? Qala na'am, boleh. Kata Rasul, ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun akunti qadiyatan uqdullah wallahu ahaqqu bil wafa. Wahul Bukhari. Rasul menjelaskan, nih, coba kau perhatikan. Umpama emak kamu punya hutang, terus kamu yang membayarkan, lunas nggak? Lunas ya Rasul. Begitulah nazar. Umpama Pak, emak kita nih yang nazar, ya, punya hutang nazar. Akhirnya anak yang bayarin nazar ya, dalam hal ini haji. Lunas apa kagak nazar? Lunas. Sama kayak kita begini. Misalnya punya istri, punya hobi ngutang. Hobinya nggak bagus ini, maaf. Yang nggak banyak sih di warung tetangga, cuman 20 juta. Wah, banyak juga 20 juta. Rupanya ngambil sayuran saban hari kagak bayar-bayar. Kalkulasiin 20 juta. Nah, akhirnya anaknya gajian. Pokoknya, ya, emak utang berapa? Ngambil sayuran saban hari. Dihitung sama pokoknya 20 juta. Dibayarin sama emak anaknya 20 juta. Lunas kagak utang emak? Lunas kagak utang emak? Lunas. Ya. Begitulah. Wanita ini nazar meninggal dunia, anaknya yang melaksanakan nazarnya berupa haji. Emaknya udah meninggal. Nah, dibayarin nazarnya hutang haji, maka lunas nazarnya. Kita lihat yang nazar yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati. Orang mati udah nggak bisa ngapa-ngapain, jangankan berangkat haji. Ini sholat jenazah di sini deh, di depan kita sholatin. Suruh batuk aja kagak bisa mayat, betul kagak? Iya, apalagi berangkat haji. Nah, akhirnya dibayarin sama anaknya. Artinya dia berangkatin, dia yang berangkat. Yang haji anaknya yang masih hidup, yang beramal anaknya yang masih hidup. Tapi dengan sebab amalan orang hidup, anaknya, emaknya ngambil manfaat. Apa? Nazarnya lunas dan sekaligus dapat pahala haji berkat amalan anaknya. Saya tanya,
nggak dari orang hidup? Dapat. Lunas nggak utangnya? Lunas. Yang utang yang mati, yang bayar yang hidup. Ya nggak? Yang utang yang mati, yang bayar yang hidup. Nah, yang bayar yang hidup maka lunas utangnya. Berarti hubungan orang mati dengan orang hidup, orang mati mendapatkan manfaat, faedah dari orang hidup. Alhamdulillah. Ada seorang wanita dari Bani Khusham. Tadi suku Juhainah. Sekarang perempuan lagi. Khusham. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna faridatallahi adrakat abi syaikhan kabira. La yab'athu la yathbutu ala rahilah. Afa uju anhu qala na'am wa dzalika fi hajjatil wada. Rupanya Pak, ada seseorang anak ngadu ke Rasulullah dari Bani Khusham. Ya Rasul, ya, bapak saya ini terkena kewajiban haji ya Rasul. Rupanya orang ini sudah mampu. Sudah mampu. Kalau kita lihat orang mampu berarti zat atau bekal atau duitnya ada. Kendaraannya untuk sampai ke Mekah Madinah ada. Duit yang ditinggalin buat keluarganya ada. Keadaan aman ada. Dalam kondisi mampu ini terkena hukum wajib haji. Ya. Badannya sehat. Tiba-tiba Pak, tiba-tiba udah daftar haji, udah segala macam. Mau beberapa hari berangkat, sakit. La yathbutu ala raqilah. Yakni jangankan untuk berangkat, naik kendaraannya nggak sanggup. Bro, rupanya sakit parah ini. Nanya wanita ini, ya Rasul, apa hujuan? Boleh nggak saya hajikan ya Rasul? Qala na'am wa dzalika fi hajjatil wada. Kata Rasul, ya, kamu gantiin, kamu hajikan dia. Dan hal itu terjadi pada haji wada. Hadirin yang berbahagia, hadis ini menceritakan orang hidup dengan orang hidup. Bapaknya masih hidup yang terkena kewajiban haji. Sebelumnya dia sudah memang mempersiapkan diri untuk berangkat. Ketika akan berangkat, ada halangan, kata kita mah, sakitlah tiba-tiba. Akhirnya dah anaknya aja niat baik, dia berangkat. Nah, bagaimana? Maka kata Rasul, qala na'am, iya, gantiin hajinya. Berarti di sini kalau tadi hadis pertama orang mati dengan orang hidup, sekarang orang hidup dengan orang hidup. Nah, bapaknya tidak mampu digantiin sama anaknya, maka lantaran amalan anaknya yang melaksanakan haji, padahal yang terkena kewajiban adalah bapaknya, tapi digantiin sama anaknya, maka amalan anak bapaknya yang hidup yang tidak jadi haji tetap mendapatkan pahala haji dari amal anaknya. Alhamdulillah. Kenapa? Yaitu tadi yang terkena kewajiban bapaknya karena tiba-tiba sakit, akhirnya yang berangkat anaknya menggantikan haji bapaknya. Maka disinilah gugurlah kewajiban haji bapaknya lantaran digantikan anaknya, dan dapat pahala dari amalan anaknya. Kalau kita lihat Pak,
Berarti ini orang hidup dengan orang hidup. Orang hidup mendapatkan manfaat dan faedah dari orang hidup. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bapak orang tua anak. Yang pertama yang mati dan yang masih hidup. Yang kedua yang hidup dengan yang hidup. Nah, sekarang yang ketiga. An Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Apa yang didengar? Ketika lagi haji, Pak, ada seseorang laki-laki labbaik al-syubromah, labbaik al-syubromah, labbaik al-syubromah, labbaik ya Allah, saya memenuhi panggilanmu ya Allah, dalam rangka menggantikan hajinya Syubromah. Langsung nanya, mas, ini mas, man Syubromah? Syubromah itu siapa mas? Qala akhli au qaribun. Akhirnya kata dua orang, Syubromah itu ya Rasul, saudara saya, kerabat saya ya Rasul. Oh gitu. Kata Rasul, qala ahajjta an nafsika, kamu sudah haji belum? Belum ya Rasul. Kalau begitu qala uji an nafsika thumma uji an Syubromah. Kalau begitu kamu dulu haji, habis kamu haji baru hajiin Syubromah. Ini cerita tentang haji badal atau badal haji. Badal haji. Jadi Syubromah ini orang lain. Ya, digantiin, cuman yang menggantikan harus sudah melaksanakan ibadah haji. Syaratnya. Kamu dulu haji kata Rasulullah, baru habis itu hajiin Syubromah. Nah, berarti Syubromah mah kagak berangkat nih. Ya, atau ya, yang beramal adalah kerabatnya. Orang lain dalam artian yang haji orang lain. Tapi tetap lantaran niatnya menggantikan hajinya Syubromah, maka Syubromah dapat pahala dari orang yang menggantikan hajinya atau orang yang ngebadalin hajinya. Alhamdulillah. Berarti disinilah masih mendapatkan manfaat dan faedah. Jelas. Oh, itu dari tadi haji mulu. Terus coba yang lain dalam masalahnya. Baik. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam korban, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ini doanya kan kita diajarin dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, taqabbal min Muhammadin. Ini binatang gibas. Ini dari Muhammad, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tsumma duhan. Hadis ini menjelaskan ajala tawabu li ummati wa hadza ta'limu minhu sallallahu alaihi wasallam anna al-insana yanfa'uhu amalu ghairi wal iktida'i bih wal istimsak bil urwatil wuthqa. Maksudnya, ya Allah, ini adalah korban dari saya Muhammad yang saya tujukan pahalanya untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk umat saya. Nah, ja'ala thawabahu li ummati, menjadikan semoga Allah memberikan pahala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kita umat Nabi Muhammad bukan Pak? Umat Nabi Muhammad
alhamdulillah. Kan kita sholat subuh ya, ngikutin Nabi Muhammad, alhamdulillah. Nah, yang korban Nabi, yang korban cuman lantaran Nabi berdoa mudah-mudahan amalan korban ini pahalanya juga terlimpahkan kepada umat Nabi Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammad sampai sekarang pun kita mendapatkan pahala korbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang beramal Nabi Muhammad. Kita enggak. Ya umpama kita enggak korban. Atau umatnya yang sudah meninggal dunia. Umatnya sudah meninggal dunia. Tapi tetap lantaran amalannya Nabi, maka tetap umatnya dapat pahala. Nah, disinilah bahwa ada faedah dan manfaat dari orang yang beramal. Ya, kita orang meninggal dunia maupun masih hidup bisa mendapatkan manfaat dan faedah dari orang lain. Alhamdulillah. Jadi amal kita pahala untuk pahala nggak sempit-sempit amat. Ya nggak? Alhamdulillah. Ya. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masalah korban. Sekarang masalah puasa. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi syiyam shoma anhu waliyuhu muslim. Man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi syiyam, meninggal punya hutang puasa. Nah, saya sambil ngingetin nih, yang masih punya hutang puasa 2020 segera kodok, masih ada waktu. Alhamdulillah. Yang punya hutang puasa 2019 segera kodok, karena besok kita mau kodok masuk Ramadan, disertai dengan bayar fidyah. Yang punya hutang 2018 segera kodok. Yang punya sampai utang 1990, jauh juga kita punya utang banyak banget nih. Ya, utang puasa segera kodok. Sambil ngingetin, man mata wa alaihi syiyam, barang siapa yang wafat dia punya utang puasa. Berarti kalau utang puasa ini terkait puasa wajib apa puasa sunnah? Puasa wajib. Orang puasa sunnah, kita tahu puasa sunnah dan Kamis, orang kita kagak puasa. Ya, puasa wajib. Mati rupanya. Puasa Ramadan mati. Punya utang, maka shoma anhu wali, maka ganti utang puasa walinya. Al-Imam Nawawi mengatakan, Adim Saki, waliyu yang pertama adalah keluarganya, ahli waris, keluarga anak. Terus boleh pula kerabatnya atau orang yang mencintai si fulan ini yang meninggal dunia. Cuman masalahnya Pak, ya, masalahnya adalah ketika jatuh ke anak ada 5, yang meninggal bapaknya. Akhirnya kumpul rembukan membicarakan utang puasa. Bapak kita punya utang berapa? Alhamdulillah nggak banyak. 2020 punya utang cuma 15 hari. Alhamdulillah. Udah gini aja. Akhirnya punya saran, kan sampean anak pertama nih, lebih utama. Terus udah bayarin utang bapak 15 hari. Akhirnya kata anak pertama, iya sih, niatnya sih pengen banget, nggak disuruh juga pengen gue bayarin, gue puasa.
yang bayar tujuannya untuk membayar utang bapak. Cuman kemarin 2020 gua aja 20 hari utang puasa juga belum bayar sampai kayak gini, masalah lagi. Anak kedua begitu, ketiga segala macam, berbagai macam faktor. Akhirnya makanya disitulah. Cuman di sini kata Syinawi dikatakan man mata walaysyam soman wali, maka disunahkan, dianjurkan walinya membayarkan kodok puasanya. Cuman kalau kita kan udahlah kita fidyahin aja lah begitu ya kan, kita fidyahin aja lah. Nah, artinya apa? Kalau misalnya anak yang melaksanakan utang puasa, kodoklah dia niat kodok untuk menggantikan utang puasa bapaknya, orang tuanya. Nah, sama tadi, namanya bayar utang lunas, bayar utang lunas. Nah, yang puasa anaknya, yang ninggalin utang puasa bapaknya udah meninggal dunia. Lantaran amal anaknya yang mengkodokkan puasanya, maka hutang bapaknya lunas. Berarti orang mati mendapatkan manfaat dari amal orang hidup. Orang mati masih mendapatkan faedah dari orang hidup. Orang mati masih mendapatkan pahala dari lantaran amalan orang hidup. Alhamdulillah. Sampai sini kira-kira jelas Pak? Jelas? Jadi nggak usah ragu kita beramal di dalam hal soal puasa. Saya sampaikan dulu biar kita paham. Hadirin yang berbahagia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu an, rawahu Tirmidzi. Jiwanya orang mukmin mu'allaqah. Mu'allaq itu tergantung. Bidaini, dengan sebab dia punya hutang yang ditinggalkan. Sampai hutang tersebut dibayarkan, dilunasi. Nah ini nih. Kata ulama hadis menjelaskan bergantung itu adalah belum bisa masuk surga sampai hutangnya dibayarkan oleh ahli warisnya. Makanya ketika jenazah terbujur di depan masjid, ada sambutan keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu sambil nangis, ya sambutan. Maafin, orang tua saya sudah meninggal dunia. Apabila semasa hidupnya banyak kesalahan, kehilapan, kealpaan dari lisannya, dari perbuatannya, dan lain sebagainya, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan apabila orang tua saya punya hutang piutang, agar kiranya ibu-ibu tidak sungkan-sungkan untuk menghubungi kami dari ahli waris. Nah, begitu berarti kenapa kok yang hidup itu ngomong begitu? Karena hutang ke bawah mati. Hutang ke bawah mati. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu'an. Jiwanya orang mukmin itu mu'allaqah, tergantung. Artinya ulama hadis menjelaskan tidak bisa masuk surga, belum bisa masuk surga hingga dilunasi hutang piutangnya. Nah, termasuk tadi kodok puasa. Kodok puasa hutang, nazar haji hutang contohnya. Contohnya apalagi hutang duit. Yang enak hutang di bank Pak. Hutang di bank mati selesai. Hutang di bank mati lunas. Begitu kan akadnya kan? Iya kan? Betul tidak? Nah, tapi yang nggak bisa lunas hutang di bank Udin. Mau mati. Bank BRI akadnya begitu. Bank BRI begitu. Bank-bank itu kalau mati udah dianggap lunas. Selesai urusan. Nah, cuman di Bank Udin kagak.
Di bawah itu tetap lagi. Nah, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Akhirnya pihak keluarga ada yang datang gitu. Mas, maaf mas ya, ada apa ibu? Ini, maaf ini sekali lagi, bukan saya nggak ikhlas, bukan saya menceritakan aib, nggak apa-apa ibu. Ada apa? Ini almarhumah waktu itu pinjam uang ke saya sekian. Nah, jadi ya karena itulah supaya jangan sampai beliau itu nanti ada persoalan di perjalanan menuju akhiratnya. Oh ya udah ibu, ya dibayarin, dilunasin sama anaknya dari harta sedekahnya, dari harta peninggalannya. Berarti kalau sudah dibayarin hutang ya lunas apa tidak? Lunas. Alhamdulillah. Nah, berarti amalan orang hidup memberikan faedah dan manfaat daripada orang mati. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah utang, masalah salat jenazah. Man shalla alaihi salata subuhin faqad aujabat. Rawahu Tirmidzi. Man shalla, barang siapa yang mensolatkan siapa? Alaihi, atas mayat, salat jenazah. Salata subuhin 3 saf, 1, 2, 3. Faqad aujabat. Maka orang mati itu pasti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kenapa sih mesti 3 saf? Karena ada hadis ini. Kenapa? Allah janjikan berupa ampunan. Makanya walaupun berapa orang yang sedikit, bikin 3 saf. Alhamdulillah. Ya kan, nyolatin orang mati kan salah satu kewajiban orang di hukumnya fardu kifayah. Kan ada 4 ya. Pertama apa? Mandiin. Yang kedua ngapain. Yang ketiga nyolatin. Yang keempat nguburin. Ini kewajiban orang hidup kepada orang mati. Nah, pertanyaannya saya balik. Kewajiban orang mati terhadap orang hidup ada 1. Ada berapa? 1. Kewajiban orang mati terhadap orang hidup ada 1. Kira-kira apa yang